Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satriani Parsa dengan NIM G00241877 dari kelas A, kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan dari praktikum anatomi, itu mulai dari soal yang pertama. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Baik, yang pertama di sini terdapat os mandibula. Os mandibula atau rahang bawah adalah tulang berbentuk U yang membentuk bagian bawah wajah dan berfungsi sebagai struktur pendukung untuk gigi. Mandibula adalah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak, memungkinkan proses mengunyah dan berbicara. Selain itu, mandibula juga berperan dalam pembentukan rongga mulut dan wajah. Kas mandibula termasuk pada viscerocranium, yaitu penyusun tulang-tulang wajah. Jadi di eh, sini terdapat gambar os mandibula yang dilihat dari bagian depan atau bagian anterior. Jadi di sini mungkin mulai dari ujung kita bisa lihat ada proses kondilaris di sini. Jadi proses kondilaris di bagian sini, proses kondilaris itu adalah suatu tonjolan pada mandibula yang mana nantinya akan bersendi dengan os temporal, tepatnya pada fossa mandibularis di os temporal, dan membentuk yang namanya temporomandibular joint yang berfungsi untuk membuka, menutup, dan menggeser rahang ke samping. Seperti itu. Jadi itu di di proses kondilaris ini akan terdapat joint atau akan terdapat persendian yang bersendi dengan os temporal, tepatnya di fossa mandibularis seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga yang berbentuk agak tajam di sini. Itu terdapat prosesus coronoideus. Di proses coronoideus ini eh, adalah tonjolan tajam yang terletak di bagian atas mandibula di depan prosesus condylaris. Prosesus ini berfungsi sebagai titik perlekatan bagi musculus temporalis yang berperan penting dalam mengangkat rahang. Prosesus coronoideus ini membantu dan dalam gerakan mengunyah dan memberikan kekuatan pada struktur rahang. Jadi yang tadi itu bersendi dengan os temporal, kalau yang ini jadi pelekatan otot yang mana berfungsi untuk pergerakan dari rahang saat mengunyah. Gitu. Lalu mungkin kita turun sedikit di bagian sini di bawah prosesus tadi itu ada yang namanya ramus. Jadi ramus itu adalah semacam sambungan antara dua bagian tulang. Yang mana ramus mandibulae ini terletak di antara mandibula bagian bawah dan mandibula bagian samping yang mana berbentuk seperti L seperti itu. Jadi eh, di ramus mandibula ini juga menjadi perlekatan musculus masseter nantinya dan musculus temporalis gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya angulus mandibulae. Angulus mandibulae ini, jadi angulus itu dalam bahasa anatomi adalah semacam sudut. Jadi angulus mandibulae adalah sudut yang terletak pada mandibula di sini. Dan di angulus mandibula ini akan menjadi tempat perlekatan dari musculus masseter. Lalu selanjutnya ada corpus mandibulae. Di corpus mandibulae ini, jadi corpus ini dalam bahasa anatomi adalah badan. Berarti corpus mandibulae itu adalah badan dari mandibula ini. Itu. Lalu selanjutnya ada juga alveolaria. Jadi di bagian sini itu terdapat yang namanya juga alveolaria, yang mana juga alveolaria ini adalah tempat atau rongga
yang jadi tempat tumbuhnya dari gigi-gigi manusia gitu. Oke, selanjutnya mungkin ke bawah sedikit itu ada di tengah sini ada yang namanya protuberantia mentalis. Protuberantia mentalis ini menjadi titik perlekatan bagi beberapa otot, terutama itu seperti otot mentalis. Jadi otot mentalis ini adalah otot yang terletak di dagu, berfungsi untuk mengangkat dan mengerutkan kulit dagu. Terus ada otot depressor angulioris. Otot ini berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bawah, terletak di samping protuberantia mentalisnya. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya tuberculum mentale di sini. Tuberculum mentale ini eh, adalah semacam, jadi tuberculum itu dalam bahasa anatomi adalah tonjolan, macam tonjolan kecil yang terletak di bagian anterior bawah mandibula, tepatnya di bagian tengah gitu. Ada tuberculum mentale. Selanjutnya ada linea obliqua. Linea obliqua itu adalah garis atau permukaan miring yang terletak di sisi mandibula. Di sisi-sisi mandibula itu ada linea obliqua. Jadi struktur ini itu dapat dilihat di permukaan luar tubuh mandibula dan berfungsi sebagai titik perlekatan bagi beberapa otot seperti musculus buccinator dan platisma. Lanjut, ada basis mandibula. Jadi basis itu semacam dasar. Di basis mandibula itu adalah bagian dasar dari mandibula. Ini dia terletak di bawah. Jadi kalau ada korpus tadi ada bagian dasarnya itu namanya basis. Seperti itu. Selanjutnya, salah satu struktur penting atau bangunan penting. Jadi coronoideus sudah, condylarus sudah, sekarang ada foramen mentale di sini. Jadi foramen mentale itu ada dua, bagian kiri dan kanan. Foramen mentale itu adalah lubang kecil yang terletak di permukaan anterior bagian depan mandibula, biasanya di sisi kanan dan kiri dari tuberculum mentale. Lubangnya ini atau foramen ini berfungsi sebagai saluran untuk arteri, vena, nervus mentale seperti itu. Jadi akan dilewati dari AVN mentale seperti itu. Eh, Mungkin itu untuk di slide pertama. Kita lanjut. Jadi ini itu adalah contoh aja, contoh tampak samping. Ini tampak sampingnya, tampak lateral dari mandibula, dan ini tampak dalam tapi dari samping. Seperti itu. Ini untuk melihat proses kondylarisnya tadi. Ada proses coronoideus. Terus ini ada foramen mentale, ada korpus, ada angulus, ini angulusnya, ini ada ramusnya, proses kondylaris, proses coronoideus. Kita lanjut. Ini tampak posterior atau dari belakang dari mandibula. Jadi di sini juga ada beberapa bagian penting. Yang pertama tuh mungkin yang kita sudah bahas adalah angulusnya. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya foramen mandibulae. Ini di sini itu ada semacam lubang juga. Ini foramen mandibulae. Jadi foramen mandibulae ini adalah lubang yang terletak di bagian dalam ramus mandibula atau rahang bawah. Biasanya di dekat bagian atas. Lubang ini itu berfungsi sebagai saluran arteri dan nervus alveolaris inferior. Itu. Jadi akan dimasuki atau dilewati dari arteri dan nervus alveolaris inferior. Eh, Mungkin dilanjutkan. Ada simfisis mandibulae sini. Simfisis mandibulae itu adalah ada di bagian tengah mandibula di sini, di tengah mandibula, di mana dua sisi mandibula itu bertemu dan bersatu itu di simfisis mandibulae. Lalu selanjutnya ada spina mentalis. Spina mentalis ini di bawahnya simfisis dari spina mentalis. Ini spina itu dalam bahasa anatomi semacam ujung atau tonjolan yang runcing, gitu. Spine. Jadi tonjolan kecil yang terletak di bagian tengah permukaan internal, bagian dalamnya mandibula.
tepat di belakang tuberculum mentale. Jadi ini tepat di belakang tuberculum mentale. Tuberculum mentale tadi, di belakangnya itu ada spina mentalis. Gitu. Selanjutnya ada tuberositas pterygoidea. Sini ada itu tuberositas itu adalah semacam penonjolan atau peninggian yang kasar. Ini tuberositas pterygoidea. Jadi sini itu terlihat agak kasar seperti itu. Ini itu adalah area yang menonjol pada bagian belakang dari processus pterygoideus pada tulang sphenoid. Struktur ini berfungsi sebagai titik perlekatan untuk otot-otot yang terlibat dalam gerakan mengunyah, seperti otot pterygoid medial dan otot pterygoid lateral. Itu tuberositas pterygoidea, jadi tempat perlekatan ya. Mungkin selanjutnya ada sulcus mylohyoideus. Sulcus dalam bahasa anatomi berarti semacam celah atau ya semacam celah yang akan diisi sesuatu biasanya. Jadi untuk sulcus myo milo mylohyoideus ini adalah alur atau lekukan yang terletak di permukaan dalam mandibula sepanjang bagian bawah rahang. Alur ini berfungsi sebagai tempat perlekatan bagi otot milohyoid. Lalu selanjutnya ada lingua mandibulae. Lingua mandibulae itu adalah tonjolan kecil yang terletak di bagian atas dan medial dari ramus mandibulae, dekat dengan foramen mandibulae. Ini dekat dengan foramen di bagian ramusnya, ke bagian sambungan antara dua tulang. Lalu ada fovea. Ada fovea itu artinya adalah lekukan kecil. Ada foramen linguale di sini ada lubang kecil. Dia akan dilewati oleh nervus hypoglossus di foramen linguale ini. Terus ada caput mandibulae, ada column mandibulae. Caput sendiri artinya kepala dan column artinya leher. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi sudah sempat disinggung bahwa ada suatu persendian antara mandibula dan os temporal. Itu di sini articulatio temporomandibularis. Jadi antara fossa mandibularis dengan mandibula dengan bagian processus condylarisnya tadi itu akan membuat suatu persendian yang namanya articulatio temporomandibularis. Itu. Jadi articulatio ini itu dilindungi oleh ligamen laterale. Ini ligamen lateral ini kan tadi ada artikulasi terus dilindungi dan dikuatkan dengan ligamen laterale. Terus ada juga namanya ligamen sphenomandibolare. Ini menghubungkan antara tulang sphenoid dengan mandibula. Terus ada ligamen stylomandibolare itu menghubungkan os styloid dengan mandibula. Gitu. Kita lanjut aja di selanjutnya itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, arteri dan vena yang melewati bagian-bagian di mandibula. Yang pertama ada alveolaris inferior. Alveolaris inferior itu yang ini, dia melewati mandibula. Terus juga ada arteri vena mentalis yang tadi akan melewati foramen mentale. Terus selanjutnya ada juga arteri vena lingualis. Itu melewati ini akan melewati sekitar mandibula. Jadi yang tadi alveolaris inferior itu fungsinya adalah memindahkan suplai darah ke gigi bawah dan jaringan sekitarnya. Lalu untuk arteri vena mentalis itu menyuplai darah ke kulit dagu dan bibir bagian bawah. Yang arteri vena lingualis itu menyuplai darah ke lidah dan
bagian dasar dari mulut. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke inervasinya. Jadi di sini ada beberapa nervus yang melewati mandibula. Itu yang pertama nervus mandibularis. Nervus mandibularis terletak di sini. Jadi nervus mandibularis ini adalah cabang ketiga dari saraf trigeminal. Keluar dari tengkorak melalui foramen ovale dan membagi menjadi beberapa cabang di dekat mandibula. Jadi ini awal percabangannya itu ada di nervus mandibularis gitu. Fungsinya adalah memberikan sensasi ke sebagian besar rahang bawah, gigi, dan bagian kulit di sekitar dagu dan pipi. Lalu selanjutnya ada nervus alveolaris inferior. Letaknya ada di cabang dari nervus mandibularis yang memasuki mandibula melalui foramen mandibulae. Jadi memasuki mandibula melalui foramen mandibulae itu ada nervus alveolaris inferior yang tadi sudah jelaskan. Lalu selanjutnya ada nervus mentalis. Nervus mentalis itu em, menembus atau melalui foramen mentale tadi. Jadi nervus mentalis ini salah satu cabang juga dari nervus alveolaris inferior yang muncul melalui foramen mentale. Maksudnya adalah memberikan sensasi ke kulit, dagu, dan bibir bawah. Lalu ada yang namanya nervus buccalis. Nervus buccalis ini terletak pada cabang dari nervus mandibularis yang berjalan di antara otot-otot pipi. Fungsinya adalah memberikan sensasi ke kulit pipi dan otot bucinator. Kalau kita lanjut sedikit membahas ke muskulusnya. Jadi di soal tadi ditanyakan tentang eh, masih masticatores. Masticatores. Jadi muskulus masticatores adalah kelompok otot yang bertanggung jawab untuk proses kita dalam mengunyah dan membuka dan menutup rahang. Jadi kelompok ini terdiri dari empat otot utama, yaitu yang pertama adalah musculus masseter di sini, masseter. Lalu selanjutnya ada eh, musculus temporalis. Di sini musculus temporalis melekat di os temporalnya. Lalu ada musculus pterygoid medial. Di sini ada gambarnya mungkin pterygoid medialis di sini, pterygoid medial. Lalu yang terakhir ada pterygoid lateral. Nah, empat otot ini berfungsi menyambungkan dari neuro bagian neurocranium atau bagian os temporal ke mandibula agar yang mana contohnya tadi yang membuat suatu persediaan yang mana membuat rahang kita itu bisa membuka dan menutup seperti itu. Jadi itu mungkin eh, untuk otot mastik atau kelompok musculus masticatores itu berperan dalam proses mengunyah atau membuka dan menutup rahang. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya untuk laporan praktikum anatomi bagian satu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.